Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 32193221 Bab 3219 Must Become Great. Tampaknya gadis ini harus memohon padanya. Pria ini hanya memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada saya, jadi Anda ingin anak perempuan Anda merendahkannya. Ning Xiaoyao menggigit giginya yang perak, wajahnya penuh rasa malu. Meskipun Landen Shen sangat baik, tetapi Ning Xiaoyao juga memiliki harga diri yang kuat. Mengingat waktu, dia mungkin tidak akan kalah banyak dari Landen Shen. Terlebih lagi, Landen Shen sudah memiliki Saner, dan akan sangat tidak adil bagi Saner untuk campur tangan lagi. Kepala, generasi yang lebih muda telah memiliki banyak istri dan selir di alam bawah, dan alam abadi juga memiliki keturunan, jadi dia tidak akan menikahi siapapun. Tolong jangan menyebut pernikahan itu, orang suci itu harus memiliki harta yang lebih baik. Landen Shen dengan bijaksana menolak. Oh, sepertinya putriku tidak seberuntung itu. Ning Rufeng melirik Ning Xiaoyao, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ning Xiaoyao memeluk dadanya dengan tangannya, dan terlihat dingin di permukaan, tapi dia sedikit kecewa di hatinya. Karena dia masih kecil, dia memiliki ambisi untuk menjadi pria yang kuat seperti 7 orang bijak dari Meishan, dan meremehkan para pembudidaya pria. Hingga sekarang, hanya Landen Shen yang bisa melihatnya, tetapi Landen Shen sudah menjadi pendamping Taois Xia Saner. Sebenarnya, Ning Xiaoyao masih memiliki sedikit penghinaan terhadap Landen Shen. Jika Landen Shen tidak memiliki pendamping Tao dan mengejar dirinya sendiri, Ning Xiaoyao mungkin benar-benar mempertimbangkan apakah akan menikah dengannya. Sayangnya, tidak ada persyaratan yang terpenuhi. Landen Shen menolak dirinya begitu cepat dan rapi, suasana hati Ning Xiaoyao seperti perasaan campur aduk, meskipun itu bukan kesalahan Landen Shen, itu adalah pertama kalinya dia ditolak oleh seorang kultivator laki-laki. Itu benar-benar tak terkatakan. Anak laki-laki Landen Shen, apa rencanamu di masa depan? Ning Rufeng bertanya sambil tersenyum. Junior baru saja menembus dunia keabadian, jadi untuk saat ini, dia akan tinggal di gerbang artefak kuno untuk sementara waktu. Setelah basis budidaya mencapai hambatan, dia akan meninggalkan seni bela diri dan pergi berkeliaran, kata Landen Shen dengan wajah serius. Nah, dunia peri tidak lebih baik dari dunia rendah. Dunia peri sejati saat ini adalah puing-puing dan tidak ada yang bisa dihancurkan. Di Meishan, hanya ada 7 istana suci tempat kamu bisa belajar dan belajar. Ketika kamu mencapai kemacetan, kamu mungkin bisa bergabung dengan Seven Secret Palace dan mencoba pelajari beberapa keterampilan baru, yang juga dapat memperluas wawasan Anda, yang akan bermanfaat bagi pengembangan Anda di masa depan. Ning Rufeng berkata dengan sungguh-sungguh. Ini baik. Landen Shen mengangguk, mengingat kata-kata ini. Oke, orang tua itu akan berpatroli di sekitar Gunung Changluan. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, tinggalkan pintu artefak kuno sesegera mungkin. Jangan khawatir, orang tua itu akan menjaga rahasia-rahasiamu. Ning Rufeng menjabat tangannya dan memberi tanda pada Landen Shen untuk pergi. Kepala, Santo, kita akan pergi. Landen Shen memeluk tinju ke arah Ning Rufeng dan Ning Xiaoyao, dan kemudian mengambil Xia Saner dan meninggalkan aula kuil kuno. Melihat Landen Shen melayang pergi, Ning Rufeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, oh, sayang sekali. Jika aku memiliki menantu seperti ini, aku takut aku akan bangun dengan senyum ketika aku tidur. Ning Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata sedikit dengan marah, ayah, apakah Anda harus dilebih-lebihkan? Landen Shen luar biasa, tetapi putrinya tidak buruk. Mengapa Anda pikir saya akan menderita jika saya tidak menikah dengannya? Apa yang diketahui seorang gadis kecil? Pendiri pintu kuno membuka gunung sekali meninggalkan slip giok tulisan tangan, yang mengatakan bahwa biksu yang bisa mengenali Master Tian di bawah haruslah eksistensi yang bisa duduk di tingkat yang sama dengan leluhur Zenyuan Daxian. Sejak akhir dunia setelah perang, peri yang sebenarnya nyaris tidak ada beku semacam itu di dunia. Meskipun anak ini Landen Shen jauh di belakang tingkat kultivasinya sekarang, dia akan menjadi senjata yang hebat pada waktunya. Menantu seperti itu tidak dapat menemukan jarum di tumpukan jerami. Sayangnya, mereka tidak menyukaimu. Ning Rufeng menghela nafas. Kata-kata ini menembus tempat sakit Ning Xiaoyao lagi. Dia menggosok kepalanya dan berkata dengan sakit kepala, ayah, bisakah kamu berhenti menyebut-nyebut Landen Shen? Putriku menjengkelkan mendengarkan namanya sekarang. Yah, aku tidak akan menyebut-nyebutnya, agar tidak membuatmu sedih, kata Ning Rufeng tanpa daya. Putriku tidak sedih, aku baik-baik saja. Ning Xiaoyao mendengus dan berubah menjadi cahaya hitam dan terbang keluar dari aula gerbang artefak kuno. Tidak lama kemudian, Landen Shen sudah meninggalkan Gunung Changluan bersama Xia Saner, siap mencari tempat untuk beristirahat. Di tengah jalan, melihat Xia Saner sangat khawatir, Landen Shen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saner, apa yang Anda pikirkan? Xia Saner memerah dan hanya menggelengkan kepalanya. Saner, kita sudah menjadi pengikut Tao, tidak bisakah kau memberitahuku sesuatu? Tanya Landen Shen dengan rasa ingin tahu.
Xia Saner ragu-ragu sejenak, dan akhirnya membengkak dan berkata, "Kakak senior Sen, jika kakak senior Yao Yao benar-benar menarik bagi Anda, maukah Anda menerimanya?" Landen Sen terkejut pertama, dan kemudian berkata dengan tenang, "Tidak. Aku hanya bisa dianggap sebagai teman biasa dengan orang suci. Aku pasti akan membantu jika dia membutuhkan bantuan, tapi mari kita lupakan saja. Aku tidak tahu tentang orang suci itu. Orang suci juga seharusnya tidak tahu tentang saya, Saner, jangan terlalu banyak berpikir." Saner berpikir bahwa suster senior Yao Yao mungkin memiliki kesan yang baik pada senior. Xia Saner menggigit bibir tipisnya dengan ringan, suaranya semakin kecil. Xia Saner memiliki hubungan yang sangat baik dengan Little Demon Ning sejak dia masih kecil. Dia tahu bahwa suster senior Yao Yao akan bersikap dingin dan ketat di depan orang luar, tetapi ketika menghadapi dirinya sendiri, dia akan menunjukkan sisi sejatinya. Selama percakapan antara Landen Sen dan Ning Rufeng barusan, Xia Saner menemukan bahwa Ning Xiao Yao sangat emosional. Berdasarkan pemahamannya tentang Ning Xiao Yao, jika sister senior Yao Yao benar-benar tidak menyukai Landen Sen, dia tidak akan begitu emosional. Menyenangkan. Xia Saner menduga bahwa suster senior Yao Yao kurang lebih, dan dia sedikit dikagumi oleh Landen Sen. Oke, Saner, jangan pikirkan itu. Bahkan seperti yang Anda katakan, saya tidak akan pergi ke Ning Xiao Yao. Sudah cukup untuk Anda. Kepala Landen Sen sakit sedikit, dia benar-benar tidak ingin berhubungan seks dengan wanita lain. Terlibat. Meskipun saya tidak tahu apakah Ning Xiao Yao benar-benar menarik bagi dirinya sendiri, tetapi ketika Anda bertemu dengannya di masa depan, Anda harus tinggal sejauh mungkin. Kakak senior salah mengerti Saner, saya hanya berpikir. Kakak senior Yao Yao agak menyedihkan. Orang yang dia sukai direnggut oleh Saner. Xia Saner bergumam pelan. Jika Ning Xiao Yao sebelumnya menawarkan untuk menikahi Landen Sen, Xia Saner sebenarnya tidak keberatan berbagi Landen Sen dengan suster senior Yao Yao. Ahem. Tenggorokan Landen Sen tersedak oleh kata-kata Xia Saner, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saner, Anda harus memahami bahwa perasaan juga tergantung pada nasib, dan Anda tidak bisa memaksanya." Mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, Xia Saner merasa lega, tersipu, dan berkata, "Saner itu terlalu bodoh. Karena saudara itu tidak menyukai suster senior Yao Yao, anggap saja Saner tidak mengatakan hal-hal itu." Landen Sen menyentuh kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saner, jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan, Anda terlalu baik. Ketika Anda berjalan di bidang kultivasi di masa depan, tidak setiap teman yang disebut memiliki suster senior Ning memperlakukan Anda dengan baik. Anggap seseorang tidak layak untuk hidupmu untuknya, jangan terlalu peduli dengan perasaan orang itu. Ikuti aku untuk belajar lebih banyak." Xia Saner memberi, lembut, mulutnya melengkung. Dalam lengkungan yang indah, tubuh ramping bersandar di lengan Landen Sen, merasakan rasa aman yang tak tertandingi. Bab 3220, Ninetun Road by the Second Floor. Sepanjang jalan, Landen Sen berbagi pengalaman yang bermanfaat dan akal sehat dengan Xia Saner. Setelah setengah jam, mereka sampai di Gunung Tandus. Di luar jalur, di sini adalah tempat yang sangat baik untuk bersantai. Landen Sen secara sewenang-wenang membuka sebuah gua sederhana dan menempatkan larangan penyembunyian untuk mencegah orang luar mengintip. Setelah mengambil langkah-langkah keamanan, Landen Sen mengeluarkan kuil Guangtian dan menarik Xia Saner ke kuil Guangtian. Masih ada setengah bulan sebelum pertemuan berikutnya di Gunung Changluan, di Istana Guangtian, ada 150 hari penuh, cukup bagi Landen Sen untuk melakukan banyak hal. Xia Saner telah memasuki Istana Guangtian sekali di hutan 10.000 binatang, dan dia masih dikejutkan oleh kemampuan magis Istana Guangtian untuk memperlambat waktu setelah memasuki waktu kedua. Di matanya, Landen Sen hampir maha kuasa. Ketika Xia Saner bahagia, dia juga merasakan banyak tekanan. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus berlatih keras dan tidak menjadi botol minyak Landen Sen. "Saner, tingkat kultivasi Anda telah mencapai bottleneck dari puncak jangka menengah setengah abadi. Apakah ada cara untuk menerobos?" Landen Sen pura-pura misterius. "Metode apa?" Xia Saner berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seringai muncul di sudut mulut Landen Sen, "Ini sangat sederhana. Selama kita menggandakan perbaikan beberapa kali selama periode ini, Anda harus dapat berhasil menembus tahap akhir semi abadi, dan saya juga bisa mendapatkan manfaat buruk di sini." Xia Saner langsung memerah, dan kipasnya dengan lembut meninju dada Landen Sen, dan berkata dengan malu-malu, "Saudaraku, kau terlalu buruk. Siapa yang menjadikan Saner teman seperjalanan saya?" Landen Sen tidak memiliki banyak gangguan, dan memeluk Xia Saner sambil tersenyum. Xia Saner mulai bosan dengan rasa manis, dia mengubur kepalanya dalam pelukan Landen Sen dan berbisik sedikit menggoda, "Hanya selama saudara itu berpikir, Saner bisa melakukannya kapan saja." Tubuh Landen Sen bergetar, tetapi dia tidak berharap Xia Saner memiliki sisi seperti itu, yang segera membangkitkan api di dadanya. "Kalau begitu lakukan sekarang." Landen Sen tidak sabar untuk mencium bibir merah tipis Xia Saner.
Xia Saner pemalu dan sulit dihadapi, tetapi juga menikmati kasih sayang semacam ini. Membuka kancing gaunnya dengan ringan, tangan besar Landen Sen segera menjadi tidak jujur, dan Xia Saner tersentak dan tunduk, dan bayangan keduanya tumpang tindih. Mencium, berlama-lama, bernapas tanpa henti. Kali ini tidak ada tekanan sementara, dan keduanya menikmati kesenangan ikan dan air. Xia Saner adalah tubuh abadi yang kacau. Selain manfaat besar yang dapat diperoleh untuk budidaya ganda pertama, setiap kali dia menggandakan dirinya, dia bisa mendapatkan beberapa manfaat lebih atau kurang, tetapi tidak terlalu sering. Adapun berapa banyak manfaat yang bisa diperoleh dari budidaya ganda, itu semua tergantung pada budidaya Xia Saner. Basis kultivasi Landen Sen saat ini jauh lebih tinggi daripada Xia Saner. Manfaat yang bisa didapatnya sebenarnya terbatas, tetapi Xia Saner bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Selain itu, Landen Sen telah memperoleh jejak kekuatan asli dari Chaos Immortal Body untuk pertama kalinya dengan Xia Saner dan meningkatkan fisiknya. Kemudian dalam kultivasi ganda, Landen Sen bisa lebih atau kurang terus mendapatkan jejak kekuatan asli tubuh kekacauan Chaos, meskipun tidak banyak, tapi setelah berkali-kali menumpuk, kekuatan asli yang diperoleh sudah cukup besar. Dengan cara ini, Landen Sen dan Xia Saner menjalani kehidupan yang bahagia di Istana Guangtian. Keduanya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk budidaya ganda, karena hanya setelah periode waktu, satu sama lain bisa mendapatkan kemajuan yang lebih ideal. Jika terlalu sering, tidak hanya efeknya minimal, tetapi bahkan mungkin kontraproduktif. Karena itu, Landen Sen dan Xia Saner baru saja mencicipi mereka. Selama 150 hari di Istana Guangtian, mereka berdua hanya bolak-balik 10 kali. Berkat ini, Xia Saner berhasil menembus tahap setengah peri akhir. Basis kultivasi Landen Sen juga sedikit meningkat, tetapi tingkat perbaikannya minimal. Sekarang basis budidayanya berada pada tahap awal abadi manusia sudah benar abadi sejati, dan butuh jauh lebih banyak waktu daripada setengah abadi untuk naik ke level. Kebanyakan orang abadi terperangkap di alam primer dan menengah selama hidup mereka, dan ada sangat sedikit beku yang dapat mencapai tahap akhir dari manusia abadi, apalagi abadi bumi. Untungnya, ketika seorang beku berada di alam keabadian manusia, ia hanya perlu terus-menerus menekan dan memadatkan kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, jika manusia abadi ingin menerobos bumi abadi, sangat sulit untuk memadatkan dan menekan kekuatan spiritual kacau tubuh fisik dari energi gas ke energi cair. Semua dalam semua, basis budidaya bumi abadi adalah daerah aliran sungai yang besar. Di True Immortal Realm hari ini, orang yang kuat yang bisa berkultivasi ke bumi Immortal Realm dapat dianggap sebagai penguasa sisi. Ini juga cerita selanjutnya. Landen Sen dapat merasakan bahwa setelah dia menerobos bidang keabadian, dan kemudian berlatih sesuai dengan metode sebelumnya, tingkat kultivasinya naik sangat lambat, yang terlalu memakan waktu. Meskipun 1 juta tahun masih sangat berlimpah, dan orang asli Taiyi seperti nabi yang tidak dikenal telah memberinya kuil Guangtian jangka panjang, tetapi bagaimanapun, ia adalah penyelamat dunia, sehingga ia tidak bisa menyia-nyiakannya. Selain kultivasi ganda, Landen Sen sementara mengesampingkan rencana meditasi untuk menyingkat kekacauan kekuatan spiritual, dan bukannya mulai mempelajari metode dalang dan berbagai kemampuan peri. Karena peningkatan basis budidaya lambat, sangat mungkin untuk meningkatkan kekuatan terlebih dahulu, kekuatan kadang-kadang lebih penting daripada basis budidaya, belum lagi bahwa ada ruang besar untuk peningkatan kekuatan seseorang. Sebelumnya di Guanjiangkou, Landen Sen mendapat 4 lantai pertama Jiushuan Daojing yang secara pribadi dilewati oleh Yuan Hong. Landen Sen membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai puncak tingkat pertama 19 Dao Sutra dan berhasil memperkuat segel Dharma 9 belokan menjadi tubuh emas 9 belokan, dan tubuh fisik semakin diperkuat. Para biksu di bidang keabadian manusia telah memenuhi prasyarat untuk berlatih tingkat kedua dari Jiushuan Daojing, dan Landen Sen mulai berlatih tingkat kedua dari Jiushuan Daojing. Untungnya, ketika Yuan Hong mengajarkan 9 Zuan Dao kitab suci sebelumnya, ia menerjemahkan 9 Zuan Dao kitab suci yang aslinya dalam teks Tianlun dan menambahkan banyak anotasi, yang sangat membantu Landen Sen memahami mentalitas ini. Menurut 9 Tur Dao Sutra, jika seorang beku dapat mengolah teknik mental ke atas tingkat kedua, ia dapat berlatih tubuh emas dan tubuh batu giok. Lapisan ketiga dapat dilatih untuk tubuh emas, lapisan keempat dapat dilatih untuk tubuh emas abadi, lapisan kelima tidak diketahui. Kekuatan fisik dari tubuh batu giok emas ini hampir pada tingkat yang sama dengan kekuatan fisik Luo Tianxiang. Ini menunjukkan betapa pintar metode ini. Tetapi Renxian hanya dapat mengolah paruh pertama dari lapisan kedua 9 Zuan Dao Sutra, untuk benar-benar mengolahnya menjadi tubuh batu giok emas, setidaknya tingkat budidaya seorang beku perlu mencapai puncak bumi dan bahkan alam surga. Landen Sen dengan hati-hati mempelajari lapisan kedua Jiushuan Daojing dan menemukan bahwa prinsipnya sangat mirip dengan lapisan pertama, tetapi lebih rinci. Sederhananya, lapisan kedua Jiushuan Daojing memperlakukan tubuh biksu sebagai senjata ajaib yang akan dilebur, dan mencairkan sejumlah besar segel ke dalam daging, tulang, meridian, dan bahkan darah biksu itu.
Lapisan kedua dari 9 Zuan Dao Sutra dimaksudkan untuk memperkuat setiap bagian dari tubuh fisik, yang dapat benar-benar mengubah tubuh fisik menjadi dinding tembaga dan dinding besi, yang tidak dapat dihancurkan. Daripada mengandalkan Seal 9 belokan untuk mempertahankan seperti sebelumnya. Selain itu, setelah paruh pertama dari lapisan kedua Jiushuan Daojing telah mencapai tingkat tertentu, pembudidaya dapat melakukan teknik peri bumi defensif hingga ke tingkat ke-7, pakaian jade. Bab 3221 Characterization. Setelah melakukan operasi ini, semua segel di tubuh akan meledak dalam satu napas, terkondensasi di permukaan tubuh, membentuk baju besi batu giok emas yang kuat, yang dapat bertahan melawan serangan sihir yang kuat dalam waktu yang sangat singkat. Ini masih kekuatan magis yang bisa diperoleh melalui paruh pertama dari lapisan kedua Jiushu Dao Dao. Jika Anda bisa berkultivasi ke atas lapisan kedua, ditambah basis budidaya biksu menembus tahap akhir bumi abadi atau bahkan puncak, Anda bisa menjadi tubuh batu giok emas dan Anda bisa menguasai sihir pertahanan yang lebih kuat. Jika Landen Sen dapat mengolah 9 Zuan Dao Sutra ke atas lapisan kedua, saya takut tidak akan ada lawan di bawah langit. Tingkat kedua 9 belokan Dao Sutra berbicara tentang cara menanamkan segel Dharma 9 belokan dalam daging, tulang, meridian, ki dan darah biksu untuk memaksimalkan tubuh fisik. Untuk mencapai hal ini sangat sulit, selain mengukir kembali sejumlah besar segel Dharma yang berubah menjadi 9 di dalam tubuh, ia juga membutuhkan 5 harta surga dan bumi yang sangat berharga sebagai bahan untuk bergabung dengan tubuh. Kelima materi tersebut adalah nugget emas rusak, lampu utara, Dolly Fire, Bisking Bone, Gupo Glue. Nugget emas yang rusak digunakan untuk memperkuat daging dan darah, lampu utara digunakan untuk memperkuat darah dan energi, api digunakan untuk melatih meridian, tulang-tulang raja binatang buas digunakan untuk memperkuat tulang, dan lem Gupo digunakan untuk memperkuat jiwa. Setelah beku itu melukiskan segel Dharma yang baru berubah menjadi 9 dalam dagingnya, ia mengumpulkan kelima bahan ini dan meleburnya ke dalam dagingnya untuk menyempurnakannya, sehingga kekuatan dagingnya dapat dinaikkan ke alam yang luar biasa dan menjadi tubuh emas dan tubuh batu giok. Landen Sen sedikit tertekan, dia belum pernah mendengar 5 materi ini, dan dia tidak tahu kemana harus mencari mereka. Saya hanya bisa menunggu untuk meminta Ning Rufeng dan Penatua Gukimen untuk melihat apakah mereka dapat memberikan beberapa petunjuk. Bukan karena Landen Sen tidak bisa mulai berlatih tingkat kedua dari 9 Zuan Dao Sutra. Sebelum mencari 5 bahan ini, pertama-tama ia dapat menanamkan segel Dharma 9 belokan yang baru di tubuhnya, meletakkan fondasi, dan menyelesaikan setengah bagian pertama dari lapisan kedua 9 belokan Dao Sutra. Bahkan, dengan menyelesaikan paruh pertama dari lapisan kedua, Anda sudah bisa melakukan langkah ke-7, pakaian giok emas. Untuk saat ini, Landen Sen tidak perlu mempertimbangkan untuk mencari 5 bahan untuk peleburan daging. Dia sekarang dapat mulai menggambarkan tanda 9 belok yang baru, yaitu, menggunakan kekuatan spiritual yang kacau untuk membuat arahan dan mengembun di dalam daging untuk menciptakan puluhan ribu titik koneksi. Tidak terlalu sulit untuk menggambarkan segel Dharma 9 belokan dalam 3 daging dan darah, meridian, dan ki, kecuali untuk jaminan tulang. Sejauh menyangkut tubuh fisik, jaringan tulang adalah fondasinya. Untuk menggambarkan segel Dharma 9 belokan baru dalam jaringan tulang, seseorang harus menggali jaringan tulang. Selain itu, sejumlah besar prasasti diukir ke dalam setiap jaringan tulang dari seluruh tubuh untuk membuat titik koneksi dari segel. Dengan cara ini, seolah-olah seorang beku harus melakukan ribuan operasi pada dirinya sendiri dan mengukir prasasti pada tulang-tulangnya. Rasa sakit yang tidak manusiawi dapat dibayangkan. Dibutuhkan banyak waktu dan energi untuk menggambarkan segel Dharma 9 putaran yang baru, dan dibutuhkan 500 tahun untuk menyelesaikan semua segel Dharma. Diperlukan 3 hingga 400 tahun untuk memantapkan meterai dan membiarkan meterai itu masuk ke dalam jiwa. Dan dalam proses menggambarkan segel, selama ada sedikit kesalahan, itu akan menyebabkan seluruh segel runtuh, dan perlu untuk memulai dari awal. Yang lebih serius bahkan dapat menyebabkan trauma yang tidak dapat diperbaiki untuk jiwa. Sebelum perang kepunahan di masa lalu, ada juga banyak orang berbakat yang telah mempraktekkan 9 revolusi Dao Kitab Suci, tetapi hampir semua biksu yang mempraktikkan 9 revolusi Dao Kitab Suci terjebak dalam tahap lapisan kedua segel Dharma. Betapa sulitnya mentransfer. Singkatnya, ini bukan upaya semalam untuk menggambarkan Fain. Landen Sen saat ini tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Jiushuan Daojing. Ia bermaksud menunggu paruh pertama dari lapisan kedua untuk dipelajari secara menyeluruh sebelum mencoba Fain. Dalam sekejap mata, Landen Sen dan Xia Saner menghabiskan 150 hari di Istana Guangtian. Kedua pihak telah memperoleh banyak hal dan mengalami periode kebahagiaan. Ketika waktu pertemuan yang disepakati tiba, keduanya meninggalkan kuil Guangtian dan pergi ke Gunung Changluan. Hampir semua murid Sekte Artefak Kuno enggan meninggalkan Sekte Artefak Kuno, mereka berkumpul di kaki Gunung Changluan awal hari itu dan berbincang dalam kelompok 2. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Xia Saner datang ke Gunung Changluan. Lihat. Bertemu penatua hebat. Melihat Landen Sen datang, semua murid Sekte Artefak Kuno tiba-tiba sibuk dan membungkuk memberi hormat.
Bahkan para tetua Gukimen di kerumunan juga membungkuk pada Landen Sen. Landen Sen sudah menjadi penatua kehormatan sekte seni kuno. Meskipun para murid ini merasa seperti mimpi dan fantasi, mereka masih menunjukkan rasa hormat kepada Landen Sen. Ahem, semuanya. Landen Sen sangat tidak nyaman dan batuk. Xia Saner mengikuti Landen Sen, juga merasa sedikit malu. Melewati kerumunan, keduanya berbicara dengan He Jian dan Ning Xiaoyao. Melihat kulit Landen Sen baik, He Jian tidak lagi khawatir, dan tersenyum. Landen Sen bertanya tentang 5 bahan untuk mengolah tubuh emas dan tubuh giok, dan He Jian juga mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar satu pun dari mereka, dan meminta Landen Sen untuk meminta kepala tepat pada waktunya. Landen Sen cukup kecewa, dan hanya bisa melihat petunjuk apakah Ning Rufeng tahu 5 materi ini. Melihat bahwa Xia Saner telah menembus tahap setengah abadi, Ning Xiaoyao terkejut dan tersenyum, dan dia memuji Xia Saner setelah lama absen. Saudari senior Yao Yao, pada kenyataannya, ini juga merupakan penghargaan dari saudara senior Landen Sen, tingkat kultivasi Saner dapat meningkat begitu cepat. Ketika dia mengatakan ini, Xia Saner memerah dan sedikit malu. Jika bukan karena Landen Sen menggandakan kultivasi dengan dirinya begitu keras, bagaimana mungkin tingkat kultivasinya pecah begitu cepat? Menonton Xia Saner berjalan lebih mulus dan lebih mulus di jalan kultivasi, Xiao Yao Ning juga bahagia untuknya, dan bahkan ada jejak kecemburuan dan kecemburuan di hatinya. Sesuai dengan apa yang dikatakan ayahnya, Landen Sen tidak akan memperlakukan teman-teman Taoinya dengan buruk. Xia Saner mengikuti Landen Sen, dan diperkirakan dia bisa bergaul dengan baik. Landen Sen sengaja menghindari Ning Xiaoyao, dan Ning Xiaoyao juga sengaja menghindari Landen Sen, dan keduanya menjaga jarak seolah-olah diam-diam. Ning Rufeng bergegas kembali ke Gunung Changluan sampai tengah hari. Hari ini, Ning Rufeng hampir seperti orang yang berbeda. Dia berubah menjadi jubah bersih, dan tubuhnya dibasuh bersih, tanpa perasaan ceroboh, dan dia cukup abadi. Perilaku Ning Rufeng seperti biasa, yang membuat orang lengah. Kali ini dia tidak memiliki cerita yang panjang. Dia langsung meminta semua murid-murid berkumpul di Gunung Changluan untuk kembali ke pintu artefak kuno. Apa yang harus mereka lakukan? Para murid dari barang-barang kuno semua menunjukkan kegembiraan, merasa bahwa sekte itu akhirnya kembali ke jalurnya. Setelah itu, Ning Rufeng menarik diri dari formasi penjaga gunung-gunung Changluan, dan membawa sekelompok tetua Gukimen ke lapangan Gukimen, menunggu biksu penegak hukum dari 7 istana suci datang. Pada sore hari, para biksu penegak hukum dari Seven Secret Palace akhirnya tiba, tim yang perkasa, dengan 10.000 orang, mengendarai kapal roh raksasa yang cantik. Sebelumnya, Seven Secret Palace menerima permintaan bantuan dari Gukimen, dan mengetahui bahwa biksu Huang Fengling telah menyerang, Seven Secret Palace segera mengirim tim penegak hukum untuk menyelidiki dan mendukung. Mungkin karena pertanda misterius yang muncul di puncak Qianqiu 2 kali, dan 7 istana suci sangat prihatin, kali ini, Jin Zhenyuan, penguasa Balai Penegakan Hukum 7 istana suci, datang ke sini secara pribadi. Haha, aku tidak ingin Hall Master Jin datang ke sini, gerbang artefak kuno benar-benar brilian. Ning menyambutnya dengan senyum, mengedipkan mata pada Jin Zhenyuan, yang mengenakan baju besi emas di kepala perahu, dan membungkukkan tangannya.